SIMA UI tahun 2018 tentang kelarutan. Diketahui pada temperatur 25 derajat Celcius dengan KSP FeOH3 dan MgOH2 kali itu berturut-turut adalah 10 pangkat minus 39 dan 10 pangkat minus 12. Manakah pernyataan yang benar? Nah, untuk menjawab soal ini, kita tentukan dulu kelarutan masing-masing senyawanya ya. Untuk menentukan kelarutan senyawa, kita ionkan dulu senyawanya. Yang pertama di sini ada FeOH 3 kali ya. Kalau kita ionkan itu adalah Fe3 plus 3OH minus. Berarti kalau kita menghitung kelarutan di sini ada S gitu ya. Terus kemudian ini S, ini 3S. Maka kalau kita tentukan rumus dari KSP-nya adalah S dikali dengan 3S pangkat 3. Pangkat 3 ini dari ini ya, koefisiennya. Nah, berarti KSP-nya itu adalah 27S pangkat 4 ya. Nah, dari sini kita bisa tentukan S-nya itu berapa atau kelarutannya ya. S itu adalah kelarutan. Maka dari itu, kita masukkan KSP dari FeOH 3 kali di sini adalah 10 pangkat minus 39. Sehingga S-nya itu adalah 10 pangkat minus 39 per 27 akar dari 4 ya. Agar bisa dibagi 10 pangkat minus 39 ini kita rubah menjadi 10 pangkat minus 40 ya. Jadinya adalah akar pangkat 4 10 pangkat minus 40 dikali dengan 10. Gini ya, sama aja ya nanti. Hasilnya kan 10 pangkat minus 39 kalau kita kalikan dengan 10. Nah, berarti untuk S-nya sendiri adalah 10 pangkat minus 10 akar 10 per 27 ya. Nah, ini untuk akar 10 per 27 ini kita abaikan saja ya. Yang kita lihat di sini adalah 10 pangkat minus ini ya, minus 10. Karena untuk akar pangkat 4 10 per 27 ini tidak begitu berpengaruh ya. Jadi yang berpengaruh nilainya itu adalah nilai 10 pangkat minus 10 nanti ya. Nah, kemudian senyawa yang kedua di situ ada MgOH 2 kali. Kalau kita ionkan adalah Mg2 plus 2OH minus gitu ya. Nah, MgOH 2 kali berarti kita tentukan kelarutannya ini S, ini 2S. Maka untuk KSP-nya adalah S kali 2S dikuadratkan. Berarti rumusnya adalah 4S pangkat 3 ya. Kita masukkan KSP dari MgOH 2 kali ini ya, 10 pangkat minus 12. Nah, di sini 10 pangkat minus 12 nanti bisa dibagi 3 ya. Berarti kita nggak perlu rubah lagi, maka S-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 1/4 dikali dengan 10 pangkat minus 12 itu sama dengan 10 pangkat minus 4 akar dari 1/4 ya. Nah, sekarang kita lihat untuk pernyataan jawabannya. Yang pertama di sini konsentrasi ion OH- dalam larutan jenuh FeOH3 sama dengan konsentrasi OH- dalam larutan jenuh MgOH 2 kali. Nah, untuk menentukan konsentrasi OH- kita bisa tahu dari kelarutannya yang sudah kita hitung tadi ya. Nah, di sini konsentrasi OH- kita bisa tentukan bahwasannya 3 kali S ya. Maka dari itu 3 dikali dengan S-nya ini adalah 10 pangkat minus 10 akar 4 10 per 27 ya. Sedangkan untuk konsentrasi OH- dalam MgOH 2 kali itu adalah 2 kali S, maka 2 dikali dengan 10 pangkat minus 4 akar 3 1/4. Ini kalau kita lihat sudah beda ya. 10 pangkat minus 4 ini sangat jauh dengan 10 pangkat minus 10. Oleh sebab itu tidak sama ya untuk konsentrasi OH-nya. Berarti ini salah. Terus kemudian konsentrasi ion Fe13 dalam larutan jenuh FeOH3 sama dengan konsentrasi ion Mg2+ dalam larutan jenuh MgOH 2 kali. Nah, kalau kita lihat konsentrasi Fe3+ itu kan sama dengan S ya. Berarti kan sama dengan ini ya, 10 pangkat minus 10 akar pangkat 4 10 per 27. Sedangkan Mg12 itu juga sama dengan S-nya. Maka dari itu
nilai dari konsentrasi Mg2+ nya itu adalah 10 pangkat minus 4 akar 3/4. Sehingga nilainya itu tidak sama ya. Sudah pasti ya, ini sangat jauh nilainya. 10 pangkat minus 4 dengan 10 pangkat minus 10. Ini salah ya. Kemudian pada konsentrasi Fe3+ dan Mg2+ yang sama, penambahan kelarutan KOH akan mengendapkan FeOH 3 kali lebih dulu dibandingkan dengan MgOH 2 kali. Nah, untuk pernyataan ini kita bisa tentukan dari nilai kelarutannya ya. Kalau misalkan kelarutannya itu nilainya besar, berarti dia lebih susah untuk mengendap gitu ya. Kita lihat di FeOH 3 kali, nilai kelarutannya itu adalah 10 pangkat minus 10. Itu lebih kecil dibandingkan dengan MgOH 2 kali. Di sini adalah 10 pangkat minus 4 gitu ya. Oleh sebab itu, yang paling dapat lebih mengendap itu adalah ini ya, FeOH 3 kali. Lebih mengendap dibandingkan si MgOH 2 kali ya. Ini kurang mengendap atau lebih larut ya. Berarti pernyataan yang C di sini benar ya, karena di sini pernyataannya adalah mengendapkan FeOH 3 kali lebih dulu dibandingkan MgOH 2 kali. Benar ya, karena tadi nilai dari kelarutan FeOH 3 kali lebih kecil dibandingkan kelarutan dari MgOH 2 kali. Berarti yang C ya yang benar. Kemudian kita lihat lagi ya yang D di sini. Pada konsentrasi Fe3+ sama dengan 2 kali konsentrasi Mg2+, penambahan larutan KOH akan mengendapkan MgOH 2 kali lebih dulu dibandingkan dengan FeOH 3 kali. Ingat bahwasanya kelarutan itu dipengaruhi oleh ion senama. Namun kalau kita lihat dari nilai kelarutannya itu sangat jauh ya perbedaannya. Di sini perbedaannya adalah 10 pangkat minus 6. Sangat-sangat besar. Artinya kelarutan FeOH 3 kali itu masih lebih kecil dibandingkan MgOH 2 kali. Sehingga FeOH 3 kali ini akan lebih mengendap dibandingkan dengan MgOH 2 kali ya. Berarti pernyataan ini salah gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan dalam soal nih, pada konsentrasi Fe3+ itu sama dengan 10 pangkat 6 dari konsentrasi Mg2+, maka itu sangat berpengaruh ya kalau misalkan 10 pangkat 6 ini. Karena kan perbedaannya itu adalah 10 pangkat minus 6. Jadi kita harus hitung dulu ya. Nanti apakah nilai dari kelarutannya itu akan berpengaruh atau tidak gitu ya. Oleh sebab itu, kalau pada soal ini itu tidak akan berefek jika hanya diperbesar 2 kali saja ya konsentrasi Fe3+-nya. Oleh sebab itu FeOH 3 kali itu lebih mudah untuk mengendap daripada MgOH 2 kali dalam pernyataan yang D ini ya. Terus kemudian di sini ada pernyataan yang terakhir yaitu FeOH 3 kali akan mengendap pada larutan dengan pH yang lebih tinggi dibandingkan dengan MgOH 2 kali. Kita tahu di sini bahwasanya yang lebih mengendapkan FeOH 3 kali itu karena kelarutannya itu lebih kecil ya dibandingkan dengan Mg2+. Nah, kalau misalkan pH-nya itu lebih tinggi, artinya konsentrasi OH- itu akan lebih banyak gitu ya. Konsentrasi OH- yang lebih banyak ini akan berpengaruh pada ion senama OH- ini. Nah, apabila ion OH- itu lebih tinggi, itu akan lebih mudah mengendapkannya ya. Nah, FeOH 3 kali ini kan sudah lebih kecil nilainya, nilai dari kelarutannya. Oleh sebab itu untuk MgOH 2 kali itu kan perlu lebih banyak OH- dibandingkan FeOH 3 kali untuk mengendapkannya ya. Maka dari itu untuk MgOH 2 kali ini harus pH-nya lebih tinggi ya dibandingkan dengan FeOH 3 kali agar dapat mengendap ya MgOH 2 kali ini. Gitu. Jadi yang E ini adalah salah gitu ya.
Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai konten ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.